Pemirsa, tim redaksi kami telah mengumpulkan informasi yang ada di Jember selama sepekan. Bersama saya Sheila Febrina, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Dugaan praktik plagiasi pembuatan naskah akademik rencana peraturan daerah susunan organisasi dan tata kerja atau Raperda SOTK terungkap dalam rapat pendapat yang digelar di gedung DPRD Jember. Wakil Ketua DPRD Ayub Junaidi menyampaikan beberapa temuannya terkait dugaan plagiasi pada naskah yang diajukan pihak eksekutif. Di antaranya di halaman latar belakang dari alinea ke alinea, susunan kata per katanya sama persis dengan naskah akademik Raperda SOTK Kabupaten Kediri. Kesamaan persis lainnya terlihat di bagian kata pengantar, bahkan bagian sampul juga sangat mirip. Karena itulah Ayub menduga naskah akademik tersebut tidak disusun sendiri oleh Pemkab Jember, melainkan hasil plagiasi dari Kabupaten Kediri. Gitu loh, jangan mencari alasan yang membuat malah tambah kelihatan tidak jujurannya sampean gitu. Lebih baik panjenengan ngakui saja apa yang tadi disampaikan Bapak Wasit. Ya ini seperti ini, selesai masalahnya. Plak ini, nggak buah ini. Pendahuluan bab 1 latar belakang. Alamatnya apa? fasilitasi.otda.kemendagri.go.id. Ini sama plek, Pak. Sementara Kepala Bagian Hukum Pemkab Jember Hari Mujianto ketika dikonfirmasi usai hearing mengaku tidak tahu menahu persoalan dugaan plagiasi tersebut. Hari justru mempersilahkan awak media untuk mengkonfirmasi langsung kepada SKPD yang menyusun naskah akademik. Sebab dalam hal penyusunan Raperda SOTK, Hari mengaku hanya menerima naskah akademik dari SKPD terkait, yang kemudian diserahkan langsung kepada tim Baperda DPRD Jember. Hari enggan berkomentar panjang terkait dugaan plagiasi tersebut. Namun yang pasti pihaknya siap melakukan perbaikan sesuai dengan saran DPRD Jember secepatnya. Jadi berkaitan dengan itu sementara memang melekat kepada SKPD masing-masing. Insya Allah saya ada janji, insya Allah di tahun 2017 kita akan menganggarkan itu sehingga nanti yang lain-lain kebetulan kami sudah ada pembicaraan walaupun masih belum intens, tapi prinsip itu akan kami lakukan. Berarti yang tahun ini untuk pembuatan naskah akademik tidak ada anggaran? Melekat di SKPD. Berapa, Pak? Nggak tahu ya, tergantung masing-masing SKPD. Kami tidak ikut menganggarkan itu. Salah satunya adalah RWJMD. Itu melekat dengan Bapekap. Terkait dengan tadi bahwa temuannya bahwa ini. Atas temuan tersebut, DPRD Jember untuk kedua kalinya mengembalikan naskah akademik Raperda SOTK kepada eksekutif untuk segera diperbaiki dan disesuaikan dengan format yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan Permendagri. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Pemkab Jember terhadap naskah akademik rancangan peraturan daerah susunan organisasi dan tata kelola atau Raperda SOTK terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Karena tata cara penyusunan perda sebenarnya sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Sehingga seharusnya pemerintah daerah sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam penyusunan naskah akademik tanpa harus menjiplak dari daerah. Karena Depdagri sudah membuat pemetaan tipologi SKPD, namun bukan berarti hanya menyerahkan 1 atau 2 lembar kepada DPRD, tetapi kategorisasi tersebut harus dimasukkan kembali dalam kisi-kisi sistematika sesuai undang-undang. Itu kan dugaan ya, dugaan ada copy paste dari Kabupaten Kediri. Memang secara redaksional saya juga sudah ngecek tadi mulai dari kata pengantar sampai akhir, boleh kita katakan ada dugaan seperti itu.
Ya, 100% ada beberapa lampiran, misalkan lampiran tabel tentang hasil kategorisasi, kemudian bagaimana tipologi rencana perangkat daerah yang dimiliki, itu tidak sama. Jelas itu tidak sama kan setiap kabupaten tidak. Tetapi yang lain-lain memang ada dugaan seperti itu. Tetapi kami sudahlah itu kami tidak sudon terhadap itu. Yang paling penting prinsipnya eksekutif itu mau memperbaiki. Sebelumnya DPRD Jember menemukan adanya kesamaan antara naskah akademik Raperda SOTK Kabupaten Kediri dengan naskah akademik yang diajukan Pemkab Jember. Karena di Kediri sudah ditetapkan, sehingga DPRD menduga Pemkab Jember telah melakukan duplikasi naskah akademik tersebut. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Korban keracunan santriwati Pondok Pesantren Asunia Kencong bertambah menjadi 200 orang. Jumlah tersebut akan bertambah karena korban keracunan terus berdatangan ke Rumah Sakit Islam Kencong. Menurut Kepala Puskesmas Kencong, Dr. Kustina Yuniarti, kasus keracunan ratusan santri ini menjadi kejadian yang luar biasa atau KLB. Tim medis Rumah Sakit Islam kewalahan hingga mendatangkan tim medis dari Puskesmas Kencong. Korban kebanyakan mengalami muntah, pusing, hingga diare yang disertai darah. 200-an itu, tapi saya tidak bisa memastikan segitu. Karena masih berdatangan ini, yang sakit ini. Betul, ini termasuk apa ini, KLB ya? Masuk kasus KLB kayak gini. Terus yang dilakukan Puskesmas Kencong sendiri apa dokter mengetahui ke KLB-annya ini? Ya ini mendata anak-anaknya yang sakit, kemudian lapor ke Dinas Kesehatan dalam 1 kali 24 jam itu sudah harus lapor. Ini harus ditangani dalam 1 kali 24 jam itu. Yang paling parah seperti apa? Ini ada satu ini yang sampai ada diare dengan disertai darah. Oh, sampai darah ya. Nggak tahu ini mungkin dia sakit apa, nggak seperti teman-temannya yang lain. Mungkin ada kelainan sendiri, dia punya kelainan sendiri. Dari pengakuan korbannya itu makan apa aja dokter? Nah, itu yang dari kantin yang banyak. Kantin ya. Makan apa mungkin? Katanya ada yang makan gorengan, makan PS, enggak, itu enggak banyak itu. Yang banyak makan gorengan-gorengan gitu. Gorengan-gorengan ya. Dijual di pondok sini? Iya, di kantinnya. Untuk mengetahui penyebab keracunan massal tersebut, pihak Puskesmas telah mengambil sejumlah makanan yang dimakan para korban, berupa mie lidi, beberapa makanan ringan, cilok, dan es. Selain sampel makanan, petugas juga mengambil sampel muntahan korban. Nantinya, sampel makanan dan muntahan korban akan dibawa ke Dinas Kesehatan Jember untuk diperiksa lebih lanjut. Ratusan korban keracunan setelah makan makanan yang dibeli di kantin pondok pesantren. 4 jam setelah mengkonsumsi makanan tersebut, para korban muntah dan diare. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam dan Puskesmas Kencong. Dari Kencong, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pendapat yang digelar di gedung DPRD Jember, Komisi Fatwa MUI Kiai Abdul Haris menilai apa yang dilakukan oleh guru agama untuk melarang muridnya tahlilan tidaklah salah jika hal itu dilakukan di kelompoknya sendiri. Namun ketika di sekolah negeri yang latar belakang siswanya jelas berbeda-beda, maka akan menimbulkan diskriminasi dan berpotensi terjadinya konflik sosial yang tidak akan pernah selesai. Menurut Kiai Abdul Haris, seharusnya guru agama mengajarkan hal yang lebih universal, bukan ajaran yang diterapkan pada suatu kelompok. Karena hal itu sangat tidak bisa diterima jika sekolah umum yang muridnya sangat beragam. Haris juga menambahkan jika hal itu diterapkan secara eksklusif di pondok pesantren atau yang lainnya, tidak akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu, Fatwa MUI mendesak Dinas Pendidikan untuk mengeluarkan surat edaran kepada seluruh sekolah di Jember agar guru agama di sekolah umum tidak terlalu jauh ikut campur masalah khilafiyah kepada para siswanya. Karena persoalan keyakinan terhadap tahlil di masyarakat sudah sejak dulu berbeda dan berpotensi mengalami konflik.
Kiai Abdul Haris memperkirakan kejadian guru melarang muridnya tahlil juga pasti terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Momen yang sangat strategis bagi saya, gitu ya, untuk kemudian ada edaran kepada semua guru, misalnya guru PAI itu, untuk tidak mungkin hal-hal yang sifatnya khilafiyah, karena kaidahnya jelas, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa inna ma yunkaru al-mujma'u alaihi. Kalau hal-hal yang terkait dengan pengingkaran kewajiban zakat, pengingkaran kewajiban itu baru diangkat. Tapi kalau tahlil sejak awal dulu sudah, katanya Mas Ayub tadi, sejak awal itu konflik itu nggak akan selesai. Yang berpendapat boleh ya tetap boleh, yang berpendapat tidak boleh ya tetap tidak boleh. Kapanpun itu terus seperti itu. Ketika misalnya kita atas nama NU misalnya memojokkan orang yang misalnya tidak sepakat, itu kok kemudian disalah-salahkan, ya tersinggung. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Setelah sebelumnya Kepala Polisi Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiaji meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menerbitkan peraturan daerah atau perda pelarangan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Gerakan Pemuda Ansor NU Kabupaten Jember menyatakan dukungannya terhadap upaya Kapolda yang ingin menghentikan aksi HTI di Jawa Timur. Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi menyatakan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Irjen Pol Anton Setiaji yang akan melakukan upaya pencegahan terhadap peningkatan ideologi radikalisme di masyarakat, khususnya upaya HTI yang ingin membentuk negara khilafah di Indonesia. Namun Ayub Junaidi juga mengkritik bahwa seharusnya tidak hanya sebatas pembuatan perda larangan HTI, karena perda hanya akan berlaku sempit pada kawasan lokal. Menurut Ayub, seharusnya aturan segera ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti wacana yang pernah dilontarkan oleh Mendagri soal pembubaran ormas-ormas yang tidak sepaham dengan Pancasila. Sehingga aturan pusat diharapkan bisa lebih efektif dan efisien dengan cakupan yang lebih luas daripada perda. Segera, sebenarnya ini terlambat lah ya. Kalau hanya sebatas di perda, kan itu hanya di kawasan Jawa Timur saja. Harusnya pemerintah pusat. Kan sejak dulu Mendagri mau nyampaikan itu, membubarkan ormas-ormas yang tidak sepaham dengan Pancasila. Ya kita tagih Mendagri. Sebenarnya lebih efisien, lebih bagus Mendagri, pemerintah pusat. Kalau hanya sebatas di perda Pemprov, ya saya sebenarnya kurang lebih baik langsung pemerintah pusat menghandle semua ormas yang tidak sepakat dengan Pancasila untuk dibubarkan. Sementara itu, Humas HTI Provinsi Jawa Timur, Rifan Wahyudi mengatakan pada awak media bahwa pihaknya akan mengajak pemerintah provinsi untuk duduk bersama mendiskusikan wacana pelarangan tersebut. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan membawa banner berukuran 50 meter yang bertuliskan "Selamatkan Lingkungan" dan "Hentikan Pembangunan Tambak", sejumlah warga desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, kembali melakukan aksi penolakan pembangunan budidaya tambak udang yang dikerjakan oleh PT Pandawa 5 Sejahtera di pesisir Pantai Puger untuk yang ketiga kalinya. Aksi warga ini dipicu karena pembangunan tambak tersebut mengakibatkan rusaknya tanaman pandan dan gundukan pasir yang selama ini dijadikan tangkis ombak. Hingga saat ini warga menilai bahwa pemerintah dan dinas terkait mengira mereka menutup mata, sehingga sampai saat ini belum adanya tanggapan serius. Saat ini apa yang dilakukan warga masyarakat Puger ini, Bu? Ini lagi mau masang banner sebagai penolakan kita, karena dengan adanya tambak dibangun di sini itu akan merusak lingkungan. Ini sudah banyak pandan-pandan yang sudah dicabuti. Jadi sebetulnya kan sudah beberapa kali warga melakukan aksi seperti itu, tapi kenyataannya mereka tetap operasi. Apa? Saya berharap dengan bagaimana caranya kita sebagai warga Puger khususnya ya, dan ini segera mohon pemerintah
Kabupaten Jember untuk menyikapi segera ditutup. Ada abrasi, terus bisa merusak sekitar sini. Khususnya ada JLS di sini, ada perumahan nelayan di sekitar sini. Jadi dari JLS ini tambak ini dibangun sekitar 5 meter. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Faida melakukan sidak di lokasi pembangunan budidaya tambak udang yang ada di pesisir Pantai Puger, yang selama ini dipersoalkan oleh warga desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Kedatangan Faida untuk melihat secara langsung lokasi yang akan dibangun tambak oleh PT Pandawa 5 Sejahtera tersebut, yang menurut warga telah merusak tanaman pandan dan gundukan pasir yang sebagai tangkis ombak. Dalam hal ini, Faida menegaskan bahwa pembangunan tambak budidaya udang yang ada di pesisir Pantai Puger yang dikerjakan oleh PT Pandawa 5 Sejahtera untuk sementara dihentikan. Dalam waktu dekat akan memanggil pihak investor dari PT Pandawa 5 Sejahtera dan juga kepala dinas terkait untuk mengkaji ulang persoalan tersebut. Dan Bupati Jember Faida tidak menginginkan adanya konflik di masyarakat. Tak perlu sampai masa banyak baru kita mau tindak lanjut. Nah, benar. Setuju Bunda. Suaranya rakyat. Betul. Dan terima kasih karenanya saya minta ini proyek nanti dihentikan dulu. Iya, kita akan cek, kita kaji ulang. Betul. Besok kita panggil dari investornya, dari pemangku urusan yang ada di wilayah sini, kita akan panggil ke Pemkab. Kita akan tanyakan segala sesuatu yang menyangkut hal ini. Terima ada hal yang tidak transparan dan ini masyarakat merasa resah, tidak kepingin nopo ya. Karena itu besok dibuka persisnya, persoalannya seperti apa, supaya tidak ada dusta di antara kita. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi Ayurveda. Dapat mengobati, menjaga katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan Manggar nomor 146, kurang lebih 100 meter timur Rumah Sakit Husada Ambulu, Jember. Atau bisa hubungi kami di 085 290 888875 atau di 087 827 888875. Datang dan buktikan. Aku ozon. Aku adalah lapisan pelindung bumi. Aku lapisan yang berperan di dalamnya. Lapisan yang menyerap sinar panas matahari. Aku melindungi manusia, berbagai macam hewan dan tumbuhan hidup. Aku telah melindungi kalian dari panasnya matahari. Namun kalian manusia dengan sengaja merusakku. Asap dari pabrik yang kalian bangun, rumah kaca yang kalian tempati, polusi kendaraan yang kalian kendarai, serta limbah dan produk kalian. Aku menipis, mungkin akan habis. Aku tidak tahu akankah nantinya jika kalian punah. Tugasku hanya melindungi seisi bumi. Jika aku habis, maka salahkan kalian. Kuulangi sekali lagi, aku hanya melindungi isi bumi ini. Kalian boleh membuang muka, kalian boleh menghabisiku, dan aku
tidak tahu akan bagaimana hidup kalian. Kukatakan sekali lagi, aku tidak butuh kalian dan terserah kalian. Mata adalah jendela dunia. Kini hadir pengobatan mata tanpa operasi, Ayurveda. Dapat mengobati, mencegah katarak secara dini, pandangan berkabut atau silau, minus atau plus, glaukoma, mata merah atau berair, silinder, buta warna, kabur akibat diabetes atau hipertensi. Ramuan alami tanpa efek samping. Bisa datang langsung di alamat kami, Jalan S. Parman, nomor 214, Sukorejo, Sumbersari, Jember. Atau melalui telepon kami 081 215 888 887 atau di 087 287 88875. Apapun keluhan penyakit mata Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan mata Anda pada kami, pengobatan mata tanpa operasi. Datang dan buktikan. Saat ini ditemukan kartu BPJS Kesehatan palsu. Kami meminta masyarakat tidak tergiur pembuatan kartu oleh siapapun. Datang dan tanya langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau daftar sendiri melalui website BPJS Kesehatan. Untuk yang sudah pegang kartu, dapat memeriksa keaslian kartunya melalui call center BPJS Kesehatan 1-500-400. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Hadi Sumartono mengungkapkan, untuk pelaksanaan sidang perdana kasus korupsi dana bansos pengajian ini pihaknya mengaku telah mempersiapkan seluruh materi dakwaan, sekaligus tim jaksa penuntut umum. Nantinya akan ada 10 orang jaksa yang tergabung dalam satu tim. Sementara itu terkait isi dakwaan terhadap 2 tersangka, Hadi masih enggan mengungkapkan lebih jauh. Pengadilan Tipikor tanggal 13 merupakan sidang perdananya perkara tindak pidana korupsi dengan 2 terdakwa tadi. 13, 12 Pak? Tanggal 13. Jadi agendanya pembacaan surat dakwaan. Langsung ke sini bersama timnya. Nanti setelahnya sidang pertama kita buka, akan kita gelar di kantor untuk langkah selanjutnya. Pak Kajari, tahap penyelidikan. Artinya karena ini menyangkut di 31 kabupaten, di 31 kecamatan, sehingga kami tidak mau gegabah mendahului tim penyelidik. Jadi biarkan aja dulu tim penyelidik. Ada target, Pak? Kalau target di kami tidak ada, tetapi batas waktu kita batasi karena setiap penyelidikan, setiap surveillance, setiap penyidikan dibatasi oleh tenggang waktu hari. Selain itu, Hadi Sumartono juga mengungkapkan bahwa dalam kasus bansos pengajian ini, Kejaksaan juga telah menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari kedua terdakwa. Sementara itu, saat disinggung terkait kasus bansos ternak, Kejari Jember mengaku masih dalam taraf penyelidikan. Karena kasus ini menyangkut di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Oleh sebab itu, masyarakat untuk tetap bersabar terkait pengungkapan kasus ini. Dari Jember, Yudis Adi, Jember Selu TV melaporkan. Beberapa hewan kurban yakni kambing yang dijual di Jember ditemukan belum cukup umur atau belum full.
Hal tersebut terungkap saat Dinas Peternakan melakukan sidak di 3 titik penjual hewan kurban yang berada di Jember. Atas temuan tersebut, petugas menganjurkan pada pedagang kambing untuk tidak menjual kambing-kambing yang belum cukup umur atau menunggu hingga masa layak untuk dikurbankan. Pasalnya kambing tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Idealnya kambing kurban berusia sekitar 1 hingga 2 tahun. Hewan-hewan yang tahun ini yang kurban itu bagus-bagus, sehat-sehat, dan sudah cukup umur. Ada temuan, Bu? Ketemuannya tidak ada. Hewannya tidak ada yang penyakitan, tidak ada yang sakit. Barusan ada yang belum boil itu gimana ini? Kalau belum boil disarankan untuk jangan dijual lebih dahulu, ditunda penjualannya, itu untuk korban. Kalau untuk korban ya ditunda. Bu, infonya dari pedagang ternak di musim hujan ini juga kena pilek kambing. Benar? Pilek, tapi ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan di kandang penjualan ini kelihatannya baik-baik, sehat-sehat, tidak ditemukan kambing maupun domba yang sakit. Pemeriksaan dilakukan secara acak atau random terhadap belasan pedagang hewan kurban, yakni di daerah Tegal Besar Jember dan Kaliwates. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap hewan kurban meliputi gigi, kuku, mulut, dan dubur hewan. Dinas Peternakan dalam 3 hari ke depan akan terus memantau 8 pasar yang menjual hewan kurban, dengan harapan masyarakat aman mengkonsumsi daging kurban yang bebas penyakit dan juga sesuai dengan syariat agama. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Meski perayaan Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah atau yang dikenal dengan Hari Raya Kurban kurang beberapa hari lagi, namun suasana pasar hewan di wilayah Kecamatan Rambi Puji tampak seperti biasa dan tidak ada loncatan pembeli. Kondisi tersebut dikarenakan adanya pedagang musiman yang selalu menjamur di pinggir jalan raya di Kabupaten Jember, sehingga pedagang di pasar hewan merasa tersaingi. Misalnya para pedagang di pasar hewan Kecamatan Rambi Puji menyesalkan kepada dinas terkait yang tidak bisa menertibkan tersebut. Padahal sudah ada pasar hewan di setiap kecamatan, sehingga fungsi pasar hewan dikhawatirkan menjadi berkurang. Menurut salah satu pedagang Wahid, harga sapi dan kambing saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai 20%. Namun permintaan di pasaran mengalami penurunan, karena disebabkan banyaknya bursa hewan musiman yang menempati area kosong di pinggir jalan raya. Ada penaikan. Penaikan? Ya. Per ekornya sampai berapa, Pak? 1 ekor munggah 20%, 2 jutaan. 2 jutaan ya. Itu ya? Ya bisa jadi pengaruh. Jadi pengaruh. Kalau di pasar tidak apa-apa. Oke. Itu bisa pembeli akhirnya bisa lari ke sana semua? Iya, bisa rusak. Jadi minta ditertibkan semuanya harus masuk ke pasar itu, Pak? Iya, harus betul masuk ke pasar. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di Pasar Tanjung Jember ini, sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan yakni bawang merah, bawang putih, kentang, cabai merah, dan cabai kecil. Namun kenaikan di kisaran Rp3.000 hingga Rp10.000. Hal tersebut berdampak pada sepinya pembeli. Banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanjanya karena kenaikan harga tersebut. Seperti Ibu Suhaimi melihat kenaikan harga bahan pokok dan beberapa sayuran di pasaran Jember, membuat dirinya mengurangi jumlah belanjaannya. Bila biasanya berbelanja dalam jumlah besar, namun saat ini Suhaimi mengaku hanya berbelanja secukupnya untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Ini belanja keperluan apa nih, Bu? Setiap hari. Ini ada perubahan harga nggak di kebutuhan sayur mayur misalkan sebelum Lebaran? Mungkin ada kenaikan saat Lebaran. Seperti apa? Kenaikannya apa? Seperti daging, ya sayur-sayuran, bumbu. Iya, bumbu. Kebanyakan bumbu-bumbu yang dipakai apa ini? Ya dipakai masak ayam gitu. Gulai-gulai ya, gitu. Ya.
sapi. Naiknya hingga berapa Bu? Besar atau kisarannya? Enggak, sedikit. Tapi naik ya? Iya. Bu, ngatasinya gimana ini Bu? Apa belanja dikurangi atau gimana? Ya kalau saya ya dikurangi. Sementara itu menurut pedagang Septa, kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok ini tidak terlalu signifikan. Namun Septa juga mengeluhkan sepinya jumlah pembeli. Padahal momen Idul Adha tinggal beberapa hari lagi. Selain beberapa bahan pokok, untuk bahan atau bumbu bakaran juga mengalami kenaikan. Bahkan untuk bumbu siap pakai permintaan juga cukup besar. Karena dengan momen Idul Adha biasanya masyarakat mengolah daging dengan membuat sate dan dibuat masakan gulai. Mbak Septa, ini menjelang hari Idul Adha, Ya, kebutuhan pokok apa yang naik ini Mbak? bawang merah, bawang putih, kentang, sama cabai merah, cabai kecil. Kenaikannya hingga berapa Mbak? Besar atau gimana? Bisa 5.000. 5.000. Kalau bawang merah harga normal biasanya berapa? Biasanya 30, sekarang 40. Cabai? Cabai biasanya 32, sekarang bisa 40. Terus penjualannya gimana ini Mbak? Sepi sih Mas. Sepi-sepi ya? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin pola naik ya. Harga naik. Jelang Idul Adha ini juga nih Mbak? Sepi. Mbak, selain itu kalau kebutuhan yang lainnya sayur mayur apa? Enggak, ada sayur enggak. Cuman kalau bahan-bahan bawang, cabai itu naik Mas. Naik ya? Tinggi ya Mbak berarti ya? Kayak sop-sopan tuh murah. Tapi yang cenderung untuk sate, gulai, untuk makanan kurban itu naik ya? Naik. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Tari Can Macanan Kaduk, tari barong, reok, jaranan, dan tari Garuda Kembar yang dipadu dengan alunan musik tradisional Karawitan merupakan khazanah kekayaan budaya tradisional masyarakat Indonesia. Antusias masyarakat Jember terbilang cukup tinggi dalam mengapresiasikan kesenian tradisional tersebut. Terbukti ada ratusan pengunjung yang memadati pagelaran kesenian rakyat yang dilaksanakan di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember. Selain untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, acara tersebut juga digelar sebagai upaya nguri-nguri budaya atau pelestarian kesenian peninggalan leluhur. Sementara itu, khusus untuk tari Garuda Kembar dinilai merupakan simbol nasionalisme karena sesuai dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan simbol burung Garuda. Hal tersebut disampaikan oleh Samsul, Ketua Panitia. Kegiatan malam ini adalah reok Kembong Bawono dari Mungger yang bahwa ini memperingati hari 17 Agustus tahun 2016 untuk memperingati 71 tahun kemerdekaan RI. Warga pun mengaku sangat terhibur dengan pagelaran seni budaya sehingga mereka pun rela mengikuti acara hingga larut malam. Terus terang kalau saya mulai kecil memang senang reok Mas, karena reok ini sudah menyatu. Walaupun reok ini asalnya dari Ponorogo, tapi kalau Bandung ini kayaknya reok itu tiap tahun mesti ada kegiatan seperti ini. Jadi kami dengan anak-anak ini mesti guyup kalau ada kegiatan reok, mesti delokin Mas. Jadi masyarakat merasa terhibur nggak dalam? Iya, jadi kalau reok itu kalau dikelilingkan di arah itu penuh yang nonton tuh. Apalagi kalau sudah di panggung ini lebih heboh lagi. Dalam pagelaran kali ini juga terdapat penampilan tari barong kemudian disusul dengan tari tradisional geger banteng. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sambutan hangat siswa-siswi ini Selasa pagi menyapa kedatangan Nur Fadli, seorang mantan pengais rongsokan yang sukses merintis 10 sekolah di kawasan terpencil di Jember, Jawa Timur. Madrasah Ibtidaiyah Ar-Rahman ini salah satunya berada di Desa Bangeran, Kecamatan Sukarambi, Jember, Jawa Timur. Lembaga pendidikan ini berdiri di atas lahan kawasan perbukitan. Sejak didirikan pada tahun 2010 lalu, Nur Fadli sebagai perintisnya selalu rajin menemani siswa belajar mengajar. Meski harus berjibaku lewati kawasan hutan perbukitan tak menyudutkan semangat Fadli.
tularkan pengetahuan bagi anak-anak di kawasan terpencil ini. Motivasinya sederhana, pengalaman putus sekolah dan sebagai mantan pemulung sampah atau benda rosokan menjadikan semangat pria dua anak ini terus mengalir. Tak tanggung-tanggung, kini dia berhasil mendirikan 10 lembaga sekolah di lokasi berbeda, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Merintis satu sekolah di beberapa titik, 10 titik itu, Pak. Ya, karena berangkat dari pengalaman, Pak, ya, bahwa putus sekolah itu tidak enak, sehingga saya tergetuk hati mendirikan sekolah-sekolah di pinggiran supaya tidak bernasib dengan kayak saya, Pak. Itu. Jadi anak sekolah itu nggak enak. Jadi saya dirikan sekolah-sekolah di pinggiran. Itu yang menginspirasi saya mendirikan sekolah. Upaya datang ke tempat-tempat yang dimana masyarakatnya itu masih jarang dan jauh dari tempat pendidikan. Di daerah terpencil, Pak, yang jadi bidikan. Ya, karena saya lihat di daerah terpencil itu, Mas, yang banyak tingkat angka putus sekolah itu yang paling banyak itu di daerah terpencil. Karena apa? Satu, akses ke tempat yang sekolah dasar aja itu jauh sekali, sehingga banyak yang putus sekolah. Jangankan ke SMP, ke SD aja sudah banyak yang putus. Bagi para siswa, keberadaan sekolah ini menjadi penyemangat, sebab di kawasan ini jauh dari jangkauan sekolah negeri. Jarak tempuhnya pun berjam-jam, hingga tak jarang mereka memilih untuk tidak bersekolah. Dengan sekolah rintisan Nur Fadli ini, mereka bisa mengenyam pendidikan layaknya siswa lainnya di kawasan perkotaan. Sekolah di kondisi seperti ini, apa menjadi suka dukanya? Ya, suka dukanya ya karena tempatnya ya deket dari rumah, kalau jauh kayak di SDN itu kan banyak yang lewat kebun, yang ada juga yang sampai putus sekolah. Sekolah di sini ya seneng dukanya ya bersama-sama, walaupun sekolahannya pendidikannya gak kayak SD, ya enak ketimbang putus sekolah. Guru-guru apa yang diajarkan di sini? Ya banyak ya tentang pelajaran apa yang walaupun sekolah di sini maksudnya gurunya sedikit, ya yang penting ya gak putus sekolah kata. Sekolah rintisan Nur Fadli ini selain berada di kawasan terpencil, kondisinya pun cukup memprihatinkan. Terbatasnya ruang kelas untuk siswa membuat mereka terpaksa menempati musola dengan belajar secara lesehan atau tanpa bangku. Kondisi seperti ini tetap harus dijalani, terlebih bagi para guru yang turut serta mengabdi di lembaga pendidikan anak pedesaan ini. Ngajar di sekolah yang serba keterbatasan itu sebenarnya menurut saya sih ya ada suka ada dukanya. Kalau dukanya itu kan kita misalkan ada pelajaran yang menggunakan alat-alat peraga, kita di sini ini tidak ada alat peraga sama sekali. Ya, tapi murid-murid di sini sih sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting itu ada gurunya, itu saja. Tapi upaya kegiatan belajar mengajar bisa maksimal, Pak, ya? Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Saya akan memberikan semuanya untuk murid saya, terutama ilmu-ilmu saya. Keberadaan sekolah ini pun jadi magnet ilmu pengetahuan di kawasan ini. Namun, ada suka duka tersendiri bagi para tenaga pengajarnya. Terlebih jika musim hujan, tak jarang motor guru harus ditinggal di tempat yang jauh karena tidak bisa menembus lokasi ini. Selain 2 lembaga ini, 8 lainnya lembaga pendidikan rintisan Nur Fadli tersebar di sejumlah desa kecamatan pinggiran Jember, seperti di Desa Durjo dan Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Desa Baratan dan Bintoro, Kecamatan Patrang. Lokasinya praktis di daerah terpencil di kawasan selatan lereng Pegunungan Argopuro. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.
Beginilah saat kereta uap kuno milik pabrik gula Semboro Jember melaju di kawasan pedesaan Semboro Jember. Bunyi khas klakson lori uap kuno ini membangkitkan kenangan pada saat zaman kolonial Belanda dulu. Laju lori pun tak sekencang kereta api masa kini. Bahkan, gerbong kereta masih terbuat dari kayu. Beberapa keunikan dan kekhasan yang terdapat pada kereta uap kuno tersebut membuat puluhan turis asal Jepang penasaran dan langsung mencoba berkeliling pedesaan dengan menumpang lori uap kuno sejauh 10 km. Kereta buatan tahun 1920 tersebut beberapa kali berhenti di sejumlah tempat karena permintaan para turis, seperti saat di areal persawahan dan jembatan. Para turis ini antusias mengabadikan panorama alam yang jarang mereka temui di negaranya. Bahkan beberapa penduduk desa yang kebetulan berada di tempat tersebut tak luput dari jepretan kamera para turis. Para turis mengaku senang selama perjalanan dengan kereta uap kuno yang bahan bakarnya menggunakan serbuk dari limbah tebu. Mereka terkesan dengan keindahan panorama desa yang asri. Mereka menilai perjalanan dengan kereta uap kuno adalah nostalgia. Why you interested to locomotive of PG Semboro? Yeah, what's a good locomotive? We'd like steam locomotive. This is very excellent. Any memory with PG Semboro? Semboro good. Karena kedatangan para turis ke Indonesia ini memang sengaja untuk menikmati perjalanan dengan kereta uap kuno. Kereta uap kuno ini merupakan peninggalan sejarah yang dimiliki pabrik gula Semboro. Untuk loko uap kita ada 24 ya. Cuman yang jalan ada 4, jadi 2 loko susu, 2 loko uap untuk wisata. Nomor 25 dan nomor 15 dan nomor 29. Untuk turis-turis mancanegara, Pak, tiap tahun berapa yang datang kira-kira, Pak? Untuk turis mancanegara kebanyakan dari Jepang dan Jerman maupun Belanda. Untuk tiap tahun mereka datang pada saat masa giling, jadi ketika pabrik sedang menggiling tebu, mereka datang untuk melihat sekaligus untuk jalan dengan loko uap. Mungkin setiap tahun sekitar 5-6 turis di mancanegara yang datang ke PG Semboro. Untuk PG Saudara, Pak, loko-lokonya sudah habis, Pak, punah. Sedangkan PG Semboro masih ada yang jalan, Pak. Bagaimana untuk menyiasati hal seperti macam ini, Pak? Untuk PG Semboro kita mengadakan cek rutin berkala. Jadi untuk seperti pipa-pipa lampet yang sudah haus dan sebagainya kita perbaiki. Meski masih terawat dengan baik, kereta uap kuno ini tidak lagi digunakan untuk angkutan umum, melainkan hanya untuk mengangkut para wisatawan asing dan domestik yang ingin bernostalgia dan menikmati panorama alam pedesaan. Tarif sewa kereta uap kuno ini hanya Rp500.000. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Sheila Febrina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dan salam 1 TV.